Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia Terakhir. Bila manakah, bila Israel di pusaran konflik, memandangnya dari sisi Alkitab. Rumor Perang Dunia, rumor terkini adalah tentang perang Rusia versus Ukraina. Eskalasi akan meningkat apabila AS dan NATO ikut berperang. Dapat saja mengarah pada terjadinya Perang Dunia Ketiga, bahkan mengarah pada perang nuklir, yang sangat berbahaya, yang dapat menghancurkan peradaban manusia. Warga dunia sangat cemas. Jangan-jangan perang nuklir ini adalah perang dunia terakhir, yang dapat mengakibatkan kesudahan dunia. Bagaimana memandangnya dari sisi Alkitab? Nubuatan Yehezkiel 2500 tahun lalu. Kitab Yehezkiel merupakan salah satu kitab tentang nubuatan akhir zaman. Dalam pembuangan di Babel 2500 tahun lalu, Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan bahwa penduduk Israel dari segala penjuru suatu ketika akan kembali ke tanah mereka. Nubuatan ini tergenapi. Orang Yahudi dari segala penjuru kembali ke Israel. Israel merdeka pada tahun 1948. Selanjutnya, setelah mengalami fase aman dan tentram serta sejahtera, Israel akan diserang oleh konfederasi berbagai negara. Perang ini sering disebut dengan Perang Gog dan Magog. Akan terjadi perang akhir zaman, di mana Israel berada di pusaran konflik. Israel pernah di pusaran konflik, terjadi saat Israel mengumumkan kemerdekaannya tahun 1948. Pada hari itu juga, negara-negara Arab menyerang Israel. Begitu pula pada tahun 1967, Israel berperang dengan Mesir, Yordania, dan Suriah. Israel berada di pusaran konflik. Mengapa Perang Dunia Terakhir tidak terjadi? Kondisi Israel saat itu belum sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Yehezkiel, yaitu, 1. Israel belum dalam kondisi aman tenteram dan sejahtera. Apalagi waktu itu Israel baru merdeka. 2. Negara yang berperang dengan Israel bukan negara-negara yang disebutkan dalam kitab Yehezkiel. Apakah Israel sekarang aman tentram dan sejahtera? Saat ini ekonomi Israel maju pesat dan sangat kaya. Dapatlah dikatakan sudah menuju fase sejahtera. Aspek keamanan dan ketentraman sudah lebih baik. Sesekali konflik masih terjadi dengan Palestina, namun terkendali. Israel telah berdamai dan membuka hubungan diplomatik dengan negara Arab yang bertetangga seperti Yordania dan Mesir. Baru-baru ini, Bahrain dan Uni Emirat Arab sudah membuka hubungan diplomatik. Arab Saudi juga telah membangun komunikasi dengan Israel. Bahkan putra mahkota Arab Saudi mengatakan bahwa Israel adalah sekutu potensial. Hubungan baik dengan negara-negara Arab ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian konflik dengan Palestina. Israel akan memasuki fase aman tentram dan sejahtera. Dalam kondisi seperti inilah, berbagai negara bergerak menyerang Israel. Motif utamanya adalah masalah ekonomi. Negara yang akan menyerang Israel, Perang Gog dan Magog. Konfederasi yang memerangi Israel adalah Gog dari tanah Magog, Raja Agung dari negeri Meseh dan Tubal, disertai bala tentara dari Persia, Ethiopia dan Put, kemudian disertai orang Gomer dan Bet Togarma. Dari berbagai studi, ada yang memperkirakan negara-negara dimaksud sebagai berikut. Gog adalah pemimpin konfederasi, Magog, Meseh dan Tubal dari wilayah Rusia, Persia adalah Iran, Ethiopia bahasa Ibraninya Kus meliputi Ethiopia dan Sudan, Put adalah Libya, Gomer dari Eropa Timur, Turki, Bet Togarma dari wilayah Turki. Ada juga yang berpendapat bahwa Rusia tidak termasuk di dalamnya. Menarik. Apakah perkiraan-perkiraan ini benar? Mari mengamatinya, terutama mengamati negara besar seperti Iran, Turki dan Rusia. Potensi konflik dengan Iran. Konflik sudah terjadi. Hubungan Israel dengan Iran sangat akrab masa pemerintahan Shah Iran. Namun, sejak revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, Israel menjadi musuh bebuyutan Iran. Bahkan Presiden Iran, waktu itu Presiden Ahmadinejad, pernah menyatakan akan melenyapkan Israel dari peta bumi. Israel sebaliknya sangat menentang program nuklir Iran. Pertempuran secara langsung memang belum terjadi. Namun, Israel telah bertempur dengan kelompok pro-Iran yang ada di Lebanon, di Suriah dan di Gaza. Iran memasok persenjataan kepada kelompok pro-Iran melalui Suriah. Persenjataan Iran ini beberapa kali dibombardir oleh Israel. Potensi konflik dengan Turki. Hubungan Israel dengan Turki up and down. Turki negara yang lebih awal mengakui Israel. Namun Presiden Turki pernah menyiratkan bahwa Yerusalem adalah milik Turki, mengacu pada jejak Kekaisaran Turki Utsmani. Inilah potensi pemicu konflik. Turki tidak mengakui Israel sebagai penguasa Yerusalem. Belakangan ada perubahan sikap Presiden Turki.
Erdogan. Awal Maret tahun 2022, Erdogan mengundang Presiden Israel bertemu di Turki untuk memperkuat hubungan kedua negara. Erdogan menyatakan bahwa antisemit, atau Yahudi, adalah kejahatan. Mari mengamati perkembangan ke depannya. Potensi konflik dengan Rusia. Sampai saat ini belum terlihat adanya permusuhan antara Rusia dengan Israel. Namun sebagaimana dinubuatkan Yehezkiel, perang Gog dan Magog akan dipicu oleh motif ekonomi. Sepertinya ada potensi konflik antara Israel dengan Rusia, yaitu persaingan dalam ekspor gas alam. Akibat perang dengan Ukraina, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa memberi sanksi tidak akan mengimpor minyak dan gas dari Rusia. Israel berpeluang mengganti posisi Rusia sebagai pengekspor gas ke Eropa. Ada juga pandangan bahwa Rusia tidak ikut dalam perang Gog dan Magog. Namun disayangkan bahwa pandangan ini tidak memberi alternatif negara mana sebagai pemimpin, atau Gog. Mari mengamati perkembangan ke depannya. Mengapa Iran, Turki, Rusia ada di Suriah? Kehadiran Rusia adalah atas permintaan Suriah. Kehadiran Iran untuk mendukung milisi Hizbullah pro-Iran. Kehadiran Turki untuk pengamanan perbatasan Turki dengan Suriah. Perang saudara di Suriah berkepanjangan sejak tahun 2011. Suriah termasuk dalam nubuatan Alkitab. Damsyik, sekarang Damaskus ibu kota Suriah, kelak akan menjadi timbunan reruntuhan. Hubungannya dengan Israel. 1. Israel beberapa kali membombardir fasilitas militer Iran di Suriah agar tidak menjadi ancaman bagi Israel. 2. Rusia mengingatkan Israel agar tidak melintas di udara Suriah. Hal ini membatasi pesawat tempur Israel menyerang fasilitas militer Iran. 3. Rusia dan Suriah melakukan patroli bersama terhadap dataran tinggi Golan. Rusia tidak mengakui Golan milik Israel, melainkan milik Suriah. Apakah semua ini menuju perang Gog dan Magog? Mari mengamati perkembangannya. Negara di Jazirah Arab netral. Dalam perang Gog dan Magog, ada yang tidak turut memerangi Israel, yaitu negeri Sheba, Dedan, dan Tarsis. Sheba dan Dedan diperkirakan adalah negara di Jazirah Arab sekarang seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan negara Teluk lainnya. Perkembangan terkini, negara Uni Emirat Arab dan Bahrain sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi juga telah membangun komunikasi dengan Israel. Bahkan putra mahkota Arab Saudi mengatakan bahwa Israel adalah sekutu potensial. Meskipun negeri Sheba dan Dedan tidak memerangi Israel, mereka tidak juga membantu Israel. Dalam perang Gog dan Magog, Israel menghadapi lawannya sendirian. Bagaimana negara lainnya? Di samping negeri Sheba dan Dedan, disebutkan juga negeri Tarsis yang tidak memerangi Israel. Negeri Tarsis diperkirakan adalah wilayah Inggris. Amerika Serikat bisa jadi bagian Tarsis karena awalnya adalah koloni Inggris. Bagaimana dengan China, India, Jepang dan negara-negara lainnya? Tidak disebutkan dalam kitab Yehezkiel. Meskipun negeri Tarsis ini tidak memerangi Israel, mereka tidak juga membantu Israel. Dalam perang Gog dan Magog, Israel menghadapi lawannya sendirian. Gog superpower. Gog haruslah pemimpin negara superpower. Ketika menyerang Israel, tidak ada negara yang berani membela Israel, termasuk Amerika Serikat, atau AS. Sampai sekarang, Amerika Serikat masih dianggap superpower dan merupakan sekutu utama yang selalu membela Israel. Dalam perang Gog dan Magog, AS diperkirakan bukan lagi negara superpower. Sudah melemah. Lihat saja sekarang, AS keluar dari Afghanistan sepertinya tanpa hasil. Begitu pula dalam perang Rusia dengan Ukraina, AS sudah tidak berwibawa di mata Rusia. Ada prediksi, tahun 2030 AS bukan lagi negara yang terdepan. Apabila Gog berasal dari Rusia, apakah Rusia ke depannya akan menjadi superpower menggantikan AS? Menarik mengamati perkembangannya. Kuasa Tuhan menyelamatkan Israel. Konfederasi negara-negara yang memerangi Israel berkekuatan sangat besar. Israel di pusaran konflik. Tidak ada negara yang membantu Israel. Perlawanan Israel pun tidak terlihat. Tuhan sendirilah dengan kuasa supernaturalnya yang memenangkan Israel dalam perang Gog dan Magog ini. Disebutkan, aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, mulai hari ini dan seterusnya. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat.
Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.